Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kembali. Kita memasuki tema yang kelima, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian lihat di buku paket halaman 126 sampai dengan 134. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Silakan anak-anak siapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa kepada Tuhan. Sikap doa yang baik, tangannya terkatup, matanya ditutup, kita akan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya ada 5 hal yang ingin Bulina sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan pembelajaran, refleksi aksi, dan yang terakhir adalah penilaian. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman sila keempat Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerak berpindah tempat. Silakan anak-anak perhatikan tayangan berikut ini. Anak-anak silakan perhatikan percakapan berikut ini. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju? Nah, contoh percakapan ini mencerminkan adanya diskusi. Diskusi atau pembicaraan secara bersama-sama untuk menentukan permainan yang akan dimainkan bersama-sama. Nah, kegiatan ini disebut juga dengan yang namanya musyawarah. Jadi, musyawarah itu artinya adalah berdiskusi atau berbicara secara bersama-sama untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat atau secara sepakat. Jadi intinya musyawarah itu artinya kalian berbicara bersama-sama, berdiskusi bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Tentunya itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan untuk kepentingan pribadi. Nah, hasil dari musyawarah itu atau tujuan dari musyawarah itu adalah mufakat atau sepakat. Contohnya ini tadi. Ini Benny dan teman-temannya sedang berdiskusi bersama. Ada yang berpendapat bagaimana kalau bermain kasti. Kemudian ada yang menjawab, baiklah kali ini kita bermain bola kasti. Kemudian yang lain juga menjawab setuju. Nah, dari diskusi itu, dari pembicaraan itu, didapatkan suatu keputusan bahwa mereka akan bermain bola kasti. Nah, dasar dari musyawarah ini adalah dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Bukan egois atau memaksakan kehendak sendiri, tetapi adalah kekeluargaan. Nah, hasil dari musyawarah itu, kan tadi Bulina sudah bilang, musyawarah itu pasti akan mendapatkan suatu keputusan atau menghasilkan keputusan. Nah, hasil musyawarah itu harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua orang. Ya, hasilnya itu harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua orang. Nah, musyawarah ini tentunya sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian yang ini simbolnya sila keempat adalah kepala banteng. Ya, kepala banteng. Nah, Bu Lina ulangi sekali lagi. Musyawarah artinya berdiskusi atau berbicara bersama-sama untuk mengambil keputusan bersama. Tujuan dari musyawarah adalah mufakat atau kesepakatan bersama. Yang dipentingkan dalam musyawarah adalah kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam musyawarah selalu dilandasi semangat kekeluargaan, bukan egois. Hasil musyawarah itu harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua orang. Musyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, contohnya apa saja musyawarah itu? Gampang sekali, misalkan kalau di lingkungan sekolah. Musyawarah menentukan ketua kelas, kemudian regu piket, kemudian kelompok belajar. Kalau di rumah kalian mungkin musyawarah untuk pembagian tugas, misalkan orang tua kalian berembuk bersama dengan anak-anaknya untuk menentukan pembagian tugas ketika mau bersih-bersih rumah. Misalkan ibu tugasnya itu menyapu, mengepel, mencuci baju, ayah membersihkan langit-langit, kemudian anak-anak tugasnya adalah membereskan mainannya sendiri-sendiri. Itu adalah contoh musyawarah di lingkungan keluarga kalian. Nah, untuk selanjutnya, di sini Bu Lina sudah menyampaikan contoh musyawarah. Yang pertama ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Maaf, ini Bu Lina ralat ya. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Ini Bu Lina ada keliru di sini. Kemudian musyawarah menentukan aturan permainan. Kemudian musyawarah menentukan tempat bermain dan permainan. Contoh yang paling nyata kalau di lingkungan sekolah. Ketika kalian jam istirahat, kalian berkumpul dengan teman-teman. Nah, kan pasti pada bermain ya. Pasti menentukan, kita mau mainan apa ya hari ini? Nah, pasti berdiskusi bersama. Gimana kalau kita main sepak bola aja daripada kita mainan peta umpet? Nah, itu pasti ada musyawarah di dalamnya. Ada diskusi secara bersama-sama di antara kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gerak berpindah. Gerak berpindah itu sesuai dengan gerak lokomotor karena terjadi perpindahan tempat. Gerak berpindah yang pertama yaitu gerak ke samping kiri, juga ke samping kanan. Yang kedua, gerakan meloncat ke depan. Nah, seperti ini. Yang ketiga, gerakan guling ke depan atau sering kita sebut dengan roll depan. Ini roll depan ya, sudah pernah kita pelajari. Diawali dengan sikap berdiri dan diakhiri dengan sikap berdiri juga. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan secara bersama. Musyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang ketiga, musyawarah bertujuan untuk mencapai kata mufakat. Yang keempat, gerak berpindah tempat memiliki 3 variasi gerakan, yaitu berjalan atau bergeser ke kanan dan ke kiri, meloncat ke depan, dan berguling ke depan atau roll depan. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan anak-anak renungkan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan tadi. Silakan anak-anak ingat-ingat apa yang anak-anak lakukan dari awal pembelajaran tadi hingga saat ini. Apakah anak-anak sudah berdoa tadi sebelum melaksanakan pembelajaran? Apakah yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini?
Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Ya, itu adalah pertanyaan refleksi hari ini. Silakan kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Kemudian untuk aksinya, yang pertama, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, silakan anak-anak hormati dan laksanakan setiap aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh orang tua kalian di rumah. Hormati dan laksanakan dengan sungguh hati, dengan senang hati, setiap aturan yang sudah diterapkan orang tua kalian di rumah. Itu adalah aksi nyata yang harus kalian lakukan hari ini. Kemudian untuk penilaiannya, Bu Lina memberikan 2 penilaian. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, nanti silakan kalian buat cerita, kalian tulis pengalaman kalian dalam bergotong royong. Nanti untuk tugas ini difoto. Kemudian yang kedua, silakan anak-anak bermain peran dengan membaca percakapan dengan nyaring dari teks percakapan halaman 127. Ini nanti silakan di video, kemudian dikirim juga. Nah, untuk materi ini memang tidak Bu Lina jelaskan dalam pembelajaran ini, tapi ini ada di buku paket. Silakan nanti anak-anak bermain peran dengan membaca percakapan dengan nyaring halaman 127. Ya, dalam membacakan ini silakan nanti di video. Oke? Sudah jelas? Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, Bu Lina cukupkan sekian. Semoga apa yang sudah Bu Lina sampaikan ini dapat membantu kalian di rumah untuk mempelajari materi lebih lanjut. Nah, anak-anak yang hebat, kita akan akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami boleh melaksanakan pembelajaran daring kembali. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru dapat kami endapkan, dapat kami terima dengan baik. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Berikan kami selalu semangat dan tanpa mengeluh. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitas dengan mengerjakan tugasnya. Kemudian kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya esok hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.